Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin panas saja teman-teman ya, terkait video yang mana Ustadz Riyad Bajri ketahuan ngerokok. Dan banyak sekali channel-channel yang mengangkat video ini. Di antaranya yang paling gencar yaitu channel sebelah, itu teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Dan tidak sedikit juga teman-teman ya, channel-channel dari konten kreator yang mengikuti manhaj salaf mengangkat video ini juga. Namun yang ironisnya, di saat kita mengangkat video ini, fansnya Ustadz Riyad Bajri ini ngamuk. Bahkan tidak segan mereka menggoblok-goblokkan channel-channel yang mengangkat video Ustadz Riyad Bajri tersebut. Salah satunya channel saya ini teman-teman ya. Bahkan saya digoblok-goblokkan karena telah mengangkat videonya Ustadz Riyad Bajri. Padahal di dalam narasi yang saya sampaikan itu tidak ada sedikit pun ya ujaran kebencian ataupun cacian, kata-kata kasar dalam narasi yang saya ungkapkan. Saya hanya menjelaskan seorang ustadz itu tidaklah maksum, tidak terlepas dari kesalahan. Namanya manusia biasa pasti pernah melakukan dosa. Cuma itu yang saya ungkapkan. Namun fansnya Riyad Bajri ini sangar dan ketus sekali di dalam mereka berkomentar. Padahal apabila kita tinjau teman-temannya di dalam sejumlah video-video Ustadz Riyad Bajri di dalam menyampaikan ceramah, memang Ustadz Riyad Bajri ini agak kasar dalam berbicara. Beliau ini menyampaikan di depan jamaahnya saat beliau ini sedang ceramah terlihat seperti membara gitu. Berkata, ya tidak selayaknya yang kita dengar. Itu sering kita simak ya di video-videonya Ustadz Riyad Bajri. Yang lebih ironis lagi teman-teman ya, orang-orang yang fanatik kepada Ustadz Riyad Bajri ini, mereka juga tidak segan-segan menjelek-jelekan Ustadz sunnah yang lain. Karena tidak sepaham dengan apa yang Ustadz Riyad Bajri lakukan, yaitu merokok di kapal sambil berpakaian pendek lagi. Tidak layaklah seorang ustadz berpenampilan seperti itu. Di mana marwahnya seorang ustadz? Teman-teman, ternyata pengikut atau jemaahnya dari Ustadz Riyad Bajri sangat-sangat luar biasa ya dalam pembelaannya saat ini. Bahkan dengan berbagai macam cara mereka ini memberikan pembelaan. Dan bahkan kepada ustadz-ustadz yang lain mereka berani menyebut kalimat bahlul. Na'udzubillah min dzalik. Ya mungkin di video ini teman-teman ya, mungkin akan banyak lagi orang-orang yang berkata jelek tentang channel saya. Namun beginilah apa adanya yang saya ungkapkan, itu real, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan saya mengatakan seperti ini, bukan saya membela ustadz ini atau membela ustadz itu. Ya apabila ustadz tersebut melakukan kesalahan, baik itu ustadz salaf ataupun bukan ustadz salafi, ya seharusnya kita mengatakan ustadz tersebut memang melakukan kesalahan, tidak perlu ditutup-tutupi. Lagi pula video Ustadz Riyad Bajri tersebut sudah tersebar di mana-mana ya. Dan sebelum saya mengangkat video ini, sudah banyak channel-channel lain yang mengangkat video tersebut. Ya sekalian teman-teman ya, maksudnya saya meluruskan sikap apa yang harus kita lakukan ketika Ustadz Salafi melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang ustadz. Dan ini salah satunya teman-teman ya, contoh video Ustadz Riyad Bajri ketika beliau ini pelin-pelan di dalam berfatwa yang membuat orang lain bingung. Salah satunya tentang keharaman rokok ini. Ini dia videonya. Enggak nih, terus kita yang kayak gini yang dibilang keras dan ngerusak agama dan dakwah. Ini jalan pahit, jalan beneran nih jalan pahit, wallah pahit. Ada orang yang Ustadz kenapa selengean, suka bercanda, suka ngakak, ini itu kok kayaknya sembarangan banget. Gila, gue udah kenceng bertahan di agama ini terus sikap gue Masya Allah. Wah, nggak ada ajibnya hidup gue. Nggak ada ajibnya hidup gue. Selengean deh selama nggak ada yang haram. Apapun yang dituduhkan manusia pada kita, si ustadz begini, si ustadz melakukan itu deh. Kalau emang haram kita tinggalkan. Kita masih lakukan berarti kita yakini itu tidak haram dan kita berani bertanggungjawabkan di depan Allah. Semua yang dituduhkan pada kita berani bertanggungjawabkan di depan Allah sebut. Dan itu nggak haram. Kalau memang haram udah kita tinggalkan. Harusnya seorang ustadz, apalagi ustadz salaf teman-temannya, itu harus tegas di dalam berfatwa. Apabila itu haram, ya katakan haram, jangan ragu. Jangan membuat orang bingung, jangan pelin-pelan. Mungkin di dalam video tadilah, kenapa Ustadz Riyad Bajri membolehkan hal tersebut. Dan seharusnya juga para fansnya Ustadz Riyad Bajri ini menyadari akan kesalahan ustadznya tersebut. Meskipun Ustadz Riyad Bajri ini ustadz favoritnya. Dan kalau saya pribadi teman-temannya, saya melihat dari ketegasan ustadz tersebut. Kalau ustadz itu tegas dalam menyampaikan agama, haram dikatakan haram, halal dikatakan halal, maka itulah yang saya ambil pendapatnya. Seperti halnya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram.
Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat, ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar jangan sekali-sekali kita gampang menjudge segala sesuatu ya, apalagi sampai menggoblok-goblokkan orang lain. Padahal dalam narasi yang saya ungkapkan itu sama sekali ya tidak ada kata-kata kasar dalam ucapan saya ataupun narasi-narasi yang membenci Ustadz Riyad Bajri. Saya hanya mengungkapkan Ustadz tersebut bukanlah seorang nabi ataupun seorang rasul yang tidak maksum. Yang pasti Ustadz tersebut bisa melakukan kesalahan ataupun dosa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.